Shalom. Puji Tuhan, untuk pagi hari ini kita masih dapat beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kita akan segera memulainya. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, Ku datang ke hadirat-Mu, nomor 150. Membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Namamu, ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Raja, ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku, ku sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan,
atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tiap hari kami boleh menjalaninya. Dan semuanya itu karena kekuatan dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan bagi kami. Tuhan, kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kami. Ampunilah ya Tuhan dosa kami. Ampunilah ya Tuhan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menghadap-Mu. Layakkan kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk berbakti kepada-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, Engkau ya Tuhan melimpahkan dengan damai sejahtera-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang sedang dalam peribadatan, kebaktian di rumah masing-masing, supaya mereka tetap terpelihara dalam iman kasih-Nya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam pengasihan Allah, mari kita alaskan kebaktian ini dengan penuh keyakinan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setia-Nya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, serta cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kebaktian ini dari awal hingga selesainya. Amin. Saya persilahkan duduk. Mari kita akan melanjutkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan nomor 64. Tuhanmu lah pelindungmu. Badai topan dunia, Tuhanmu lah pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhanmu lah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam terang dan gelap, Tuhanmu lah pelindungmu. Saya takutmu lenyap, Tuhanmu lah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanmu lah pelindungmu. Pernaunganmu tetap tentram, Tuhanmu lah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Biarlah kita berharap, bersandar kepada perlindungan Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungan kita yang aman. Sekalipun badai, sekalipun dunia bergoncang, kita tetap mau berlindung kepada Tuhan, karena Dia tempat perlindungan yang sempurna. Kita akan lanjutkan pujian kita nomor 294.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Nomor 294. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Adikku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Adikku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Adikku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kasih-Nya kepada kita, cintanya kepada kita memberikan kekuatan untuk kita tetap percaya kepada Dia. Kita akan lanjutkan dengan pujian nomor 235. Tuhan Raja Maha Besar. Raja
dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami sungguh meyakini bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa di bumi dan di surga. Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatunya. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan layakkan di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya semuanya ini dapat dipergunakan dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Biarlah kasih-Mu memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di mana saat ini Tuhan sedang dilanda dengan virus corona. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, berikan hikmat dan pimpinan kepada pemerintah dalam menentukan, dalam memutuskan kebijakan-kebijakan dalam menangani masalah ini Tuhan. Supaya melalui hikmat yang daripada Tuhan, maka mereka dapat memutuskan hal-hal yang tepat, yang berguna, yang bermanfaat dalam mengatasi persoalan ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan tolong dalam menyediakan fasilitas untuk pengobatan, perawatan bagi masyarakat yang terpapar virus corona ini. Supaya semuanya dapat disediakan dan mampu ya Tuhan memperlengkapi semua sehingga penanganan itu dapat cepat dan tepat. Demikian juga ya Tuhan tim medis, para dokter, para perawat, Tuhan tolong upaya pemerintah, upaya lembaga-lembaga, upaya yayasan-yayasan untuk memberikan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan oleh para tim medis. Dan Tuhan akan memberkati dan Tuhan menolong sehingga tim medis dapat memiliki perlengkapan dalam menjalankan tugasnya sehingga aman, dan Tuhan tolong lindungi supaya mereka tidak terpapar dengan virus corona ini. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan dalam menjalankan tugas yang begitu berat karena memerlukan waktu yang begitu panjang untuk terus-menerus memantau, menanganinya. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan upaya pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi maupun bantuan pangan bagi masyarakat. Di mana saat-saat ini Tuhan banyak orang yang harus di rumah karena tidak bisa bekerja lagi. Bahkan mereka yang di PHK. Tuhan tolong upaya-upaya pemerintah ini akan mampu ya Tuhan untuk menolong masyarakat dalam perekonomian mereka. Kami serahkan ya Tuhan, Tuhan tolong dalam penyaluran bantuan ini supaya tepat guna, tepat sasaran. Dan Tuhan tolong dalam pemerintah memberikan pengawasan supaya sungguh semuanya itu akan berfungsi dan menjalankan tugasnya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya Tuhan di dalam dunia pendidikan Tuhan. Karena semua harus sistem online, semuanya tidak ada pertemuan-pertemuan di kelas. Kiranya Tuhan tolong baik guru, para pengajar, para dosen, beri mereka kemampuan ya Tuhan untuk melaksanakan dalam situasi yang seperti ini. Demikian juga para murid, para mahasiswa, Tuhan tolong mampukan mereka untuk bisa menyesuaikan, untuk bisa belajar, untuk bisa mengikuti semua perkembangan yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pendidikan di Indonesia ini tetap jalan dan semuanya dapat teratasi dengan baik. Kami menyerahkan juga ya Tuhan pada saat ini untuk kepolisian dalam menangani
dan membantu dalam mengantisipasi semuanya ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Dan terlebih Tuhan, dengan situasi ekonomi yang seperti ini juga, kami melihat ada munculnya kejahatan-kejahatan yang semakin berani Tuhan. Tuhan tolong, baik kepolisian maupun masyarakat mampu untuk bekerja sama, menjaga lingkungan, menjaga di daerahnya masing-masing dalam situasi seperti ini. Sehingga kejahatan itu dapat teredam, kejahatan itu dapat disingkirkan karena tidak adanya peluang, tidak adanya kesempatan. Tuhan tolong juga supaya seluruh masyarakat mau dengar-dengaran akan perintah, akan aturan, akan nasihat. Dalam situasi ini di mana harus tinggal di rumah dan tidak banyak bersosialisasi langsung dengan orang lain. Tuhan tolong supaya upaya-upaya dalam aturan-aturan yang ditegakkan oleh pemerintah ini dapat sungguh-sungguh mengantisipasi, meredam, bahkan memberhentikan penyebaran virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, karena semuanya ini juga berimbas ke dalam pelayanan. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang berupaya melayani jemaat melalui internet, live streaming, maupun melalui cara-cara yang lain. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, memberikan hikmat, sehingga kemampuan untuk melayani terus ya Tuhan dipakai oleh Tuhan dengan cara-cara yang diperlukan untuk menjangkau jemaat, untuk melayani jemaat. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga jemaat memberikan reaksi yang tepat, yaitu mereka tetap mengadakan kebaktian di rumah masing-masing, sehingga mereka pun terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam iman mereka, kasih mereka kepada Tuhan, sekalipun dalam situasi yang tidak menguntungkan sesaat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada badan pengurus pusat, wilayah, daerah, dan bahkan badan pengurus jemaat di setiap gereja lokal. Dalam penanganan-penanganan yang terjadi, Tuhan tolong supaya mereka bijak dan diberikan hikmat untuk memberikan pelayanan, mengkoordinir gereja-gereja, mengkoordinir pelayan-pelayan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dalam perintisan, mereka tentunya berjuang dengan cara-cara yang lain untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertainya. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong untuk Gereja Kemah Injil Indonesia Tandang ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga. Biarlah mereka benar-benar taat terhadap aturan yang sedang diberlakukan. Dan biarlah Engkau ya Tuhan menjaga, melindungi mereka, supaya mereka tetap dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka juga terus memiliki kerinduan, keinginan untuk beribadah, berbakti sesuai dengan apa yang diberlakukan pada saat ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Biarlah mereka senantiasa berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Berkati ya Tuhan usaha yang mereka jalankan. Berkati ya Tuhan pekerjaan yang mereka jalankan. Berkati anak-anak dalam sekolah mereka, supaya mereka mampu ya Tuhan mengikutinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati gereja ini, supaya gereja ini sungguh bertumbuh dalam kualitas, bahkan bertumbuh dalam kuantitas, sehingga akan ada orang-orang yang percaya, yang datang kepada Tuhan, yang dibawa kepada Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penyertifikatan tanah gereja ini Tuhan. Tuhan tolong supaya BPN di kota Semarang sungguh cepat untuk menyelesaikan ya Tuhan dalam peta bidang pengukuran yang sudah dilakukan, supaya bisa dilanjutkan untuk proses-proses yang berikutnya.
Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu untuk terus ya Tuhan tetap kokoh, tetap kuat. Dan Tuhan tolong memberkati supaya mereka tetap dalam kecukupan, dalam pemenuhan kebutuhan mereka hari tiap hari. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Yang sedang dalam tekanan, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam persoalan, kiranya Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk mencari Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Berikan mereka jalan keluar, berikan mereka penyelesaian yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar, memahami, mengerti akan firman-Mu. Kiranya hikmat yang dari Tuhan menolong kami sehingga kami paham maksud kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 90. Mazmur 90. Demikianlah firman Tuhan, Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kuasa penebusan Allah terhadap kehidupan manusia. Mazmur 90 merupakan doa Musa. Tentunya dituliskan pada waktu kira-kira ketika Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah Kanaan. Tentunya itu sesuatu yang tidak mudah, memimpin sebuah bangsa kemudian membawanya ke tanah Kanaan. Saudaraku yang saya kasihi, dan Musa melihat bahwa dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan
Ada banyak mereka yang mati dan kemudian juga disampaikan bahwa Musa pun juga tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Melihat hal itu tentunya sebagai seorang pemimpin bahwa sungguh hidup ini sepertinya fana. Hidup manusia sepertinya fana. Walaupun sudah berjalan 40 tahun dalam perjalanan Musa ini, tentunya sudah waktu yang begitu panjang karena dia sudah juga berumur. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu Musa melihat bahwa di padang gurun ada banyak orang-orang yang dipimpinnya itu mati dan tidak menikmati tanah Kanaan. Saudaraku yang saya kasih, bagi seorang pemimpin itu sesuatu yang menyedihkan melihat orang-orang yang dipimpinnya mati dalam perjalanan. Adakah pertolongan, adakah harapan bagi manusia sehingga bisa memiliki kekuatan dan sampai kepada tanah Kanaan? Karena Musa pun tidak sampai ke tanah Kanaan. Maka Musa menyampaikan dalam bagian ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Melihat kenyataan hidup, maka Musa berkata kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat untuk dia mengerti hidupnya, untuk dia mengerti kehidupan bangsa Israel dalam pimpinannya ini, sehingga dia memimpin dengan baik, sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan benar. Saudaraku yang saya kasihi, seperti apakah memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini? Ada beberapa hal yang kita akan melihatnya. Yang pertama, menghadapi realitas kehidupan secara realistis, menghadapi kenyataan kehidupan dengan nyata. Tidak berjuang untuk menghindari, tetapi berjuang untuk menghadapinya. Tuhan mencipta manusia tentunya untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia. Manusia tentunya juga berpengharapan bahwa dia akan berbahagia. Wajar tentunya jika setiap kita, setiap orang memiliki keinginan untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang sungguh-sungguh berbahagia? Kehidupan di dunia ini ada begitu banyak masalah, baik dalam skala kecil, skala nasional, bahkan internasional. Kita melihat virus corona itu bukan skala kecil, tetapi sudah berskala internasional, karena sudah mewabah ke berbagai bangsa. Saudaraku yang saya kasihi, dalam hidup kita pribadi mungkin ada kesukaran-kesukaran yang terjadi. Ada penyakit, ada kekerasan, ada kejahatan. Bahkan secara umum, lokal, ataupun yang lebih luas, ada bencana alam yang terjadi. Ada kematian yang terjadi. Semuanya ini realita, semuanya ini ada. Saudaraku yang saya kasihi, berapa banyak orang yang menjadi korban kejahatan, berapa banyak orang yang mengalami sakit penyakit dalam usia muda, dalam usia tua, ataupun dalam usia berapapun. Saudaraku yang saya kasihi, dapatkah kita menutup mata dan dapatkah kita berpura-pura bahwa semua masalah ini tidak pernah ada? Atau kita berpura-pura bahwa virus corona tidak ada? Atau kita menganggap bahwa virus corona itu tidak ada?
Sehingga kita merasa aman, kita merasa nyaman dan berbuat apa saja. Saudaraku yang saya kasihi, sudah jelas bahwa virus corona bisa menimpa siapa saja. Tidak hanya seorang pejabat, seorang rohaniawan, ataupun masyarakat biasa. Mari kita menyadari bahwa ini realita yang sedang terjadi. Dan ini menggoncangkan banyak orang. Dan ini membuat banyak kesulitan-kesulitan bagi banyak orang juga. Saudaraku yang saya kasihi, menghadapi realitas dengan kehidupan yang secara nyata yang ada, kita tidak bisa menutup mata bahwa semuanya ini ada. Mari kita berpikir yang realistis, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita menghadapi kehidupan ini dengan realistis. Karena itu tanggung jawab kita. Kita melihat apa yang nyata dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berharap bahwa ada sesuatu yang tidak realistis, tidak nyata, dan itu terjadi. Tetapi tentunya itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Tuhan mampu menolong sesuatu yang tidak mungkin dan itu menjadi mungkin. Maka ada acara-acara khusus yang berbicara atau yang menampilkan mengenai orang-orang yang terhindar dari maut, orang-orang yang mengalami sesuatu yang begitu dahsyat tetapi dia masih hidup. Ada acara amazing. Saudaraku yang saya kasihi, tetapi semuanya itu bukan kemampuan, kekuatan manusia. Itu kekuatan Allah. Maka saya katakan bahwa yang tidak realistis, yang tidak nyata, hal-hal yang kadang tidak mungkin, itu merupakan haknya Allah. Karena Allah yang berkuasa atas semuanya itu. Oleh karena itu, ketika Musa menghadapi situasi yang nyata, bahwa banyak pengikutnya atau banyak orang-orang Israel yang mati, maka dia hanya berharap kepada Tuhan. Maka di ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudaraku yang saya kasihi, demikian juga orang-orang zaman sekarang. Mengabaikan kebenaran, hanya mencari kesenangan, hanya mencari sesuatu yang ada pada saat ini. Kita tahu bahwa hari ini, hari esok, atau hari yang akan datang, bisa saja kita menyusul mati. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi marilah bahwa itu sesuatu yang nyata. Dan kita hadapi. Mari kita hadapi apa yang menjadi realita kehidupan ini. Bukan menghindari, bukan mengabaikan, bukan menganggap tidak ada. Bukan. Musa menyadari bahwa semuanya itu terjadi. Walaupun Allah berjanji akan menuntun sampai ke tanah Kanaan, tapi Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Itu realita yang dihadapi oleh Musa. Tapi Musa berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Orang Kristen perlu waspada supaya tidak jatuh ke dalam sikap hidup yang hanya mencari kesenangan, kepuasan hati, yang hanya keinginannya sendiri, sehingga melampaui hal-hal yang sebenarnya tidak realistis. Hal yang sangat penting, mari kita menemukan kebenaran, menemukan Allah, supaya kita mengerti bagaimana menghadapi kehidupan yang nyata ini. Hal yang kedua, mari kita berusaha untuk menemukan jawaban yang sungguh-sungguh dapat mengatasi persoalan hidup kita. Walaupun sulit, walaupun itu pahit, walaupun itu tidak mudah. Supaya kita tidak melarikan diri ke dalam khayalan yang tidak mungkin. Saudaraku yang saya kasihi, Musa menyampaikan dalam tulisannya ini mengenai manusia
Dia menyampaikan bahwa manusia itu fana. Manusia itu kesementaraan, bukan kekekalan. Ya, bukan kekekalan. Maka di ayatnya yang ketiga, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kemudian dikatakan di ayatnya yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Kemudian ayatnya yang kelima, engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Kemudian ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Jadi manusia itu dalam kefanaan, kesementaraan. Kadang manusia tidak menyadari itu. Seakan-akan bahwa hidupnya di dunia ini untuk selanjutnya, dan dia akan ada dan ada dan ada di dunia ini untuk seterusnya. Tidak mau menerima yang nyata bahwa manusia adalah kefanaan, bahwa manusia kesementaraan. Saudaraku yang saya kasihi, itu yang benar. Kemudian manusia adalah manusia yang berdosa. Manusia adalah manusia yang berdosa. Musa menyampaikan dengan jelas. Setelah Musa melihat segala sesuatunya, Musa menyimpulkan bahwa semuanya itu karena dosa manusia. Maka ayat 8 dikatakan, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Manusia tidak mungkin bisa menyembunyikan kesalahannya, dosanya di hadapan Allah. Tidak mungkin. Karena manusia memang berdosa. Bahkan Musa mengatakan di dalam terang Allah maka dosa itu terlihat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan dosanya. Kehidupan ini ketika diciptakan oleh Allah memang baik adanya. Manusia diciptakan oleh Allah suci adanya. Tetapi karena kejahatan, karena dosa manusia, maka semuanya ini terjadi. Bukan kesalahan Allah dalam mencipta, bukan kesalahan Allah dalam mengerti semua ciptaannya, bukan. Tapi karena kejahatan, karena dosa manusia, maka semuanya ini boleh terjadi. Jika kita masih dapat menjalani kehidupan kita, jika kita dapat menikmati banyak kebaikan yang ada di dalam dunia ini, ingatlah bahwa itu karena anugerah Tuhan kepada kita manusia yang berdosa. Jangan berpikir bahwa semua kebaikan, semua kenikmatan dunia ini yang kita nikmati itu karena kehebatan kita, tidak. Tapi karena anugerah Tuhan kepada kita. Permasalahan kehidupan yang begitu banyak ini mau mengingatkan kita bahwa kita sedang hidup di bawah bayang-bayang murka Allah. Karena manusia berdosa, maka manusia mendapatkan murka Allah. Dunia ini dalam murka Allah. Dalam murka Allah. Semua yang terjadi tentunya itu tidak lepas karena dosa dan karena murka Allah kepada manusia. Saudaraku yang saya kasihi, kesalahan manusia yang ada ini membuat kehidupan yang ada pada dunia ini, yang ada pada manusia, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tantangan yang ada. Setelah kita menyadari bahwa memang manusia itu dalam kepanaan, memang manusia itu dalam dosa, memang manusia itu di bawah murka Allah, mari kita berusaha berjuang untuk mengatasi semuanya ini. Permasalahan hidup kita, permasalahan yang ada sekarang ini, bukan menghindari, bukan cuek, bukan tidak mau menghadapi. Kehidupan ini harus kita jalani dengan segala masalahnya,
Sekali lagi, kehidupan yang ada pada kita ini mari kita jalani dengan semua yang ada, dengan semua permasalahannya, dengan semua kesulitannya, dengan semua kesukarannya, dengan semua penderitaannya. Seperti kata Musa, dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami lenyap, melayang lenyap. Saudaraku yang saya kasihi, penderitaan, kesukaran itu akan selalu ada. Bahkan sakit penyakit itu akan ada. Bencana itu ada. Mari kita menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jangan pernah berpikir bahwa kejahatan itu akan reda dan tidak akan ada lagi di dunia ini. Enggak. Semuanya itu ada. Mari kita hadapi. Mari kita hadapi. Karena itu yang ada di dunia ini. Kita hanya berharap kepada anugerahnya untuk kita bisa menikmati hal-hal yang baik yang ada di dunia ini. Maka Musa berkata dalam Mazmurnya ini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hidup kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kita hanya berharap kepada Tuhan, berharap kepada anugerahnya, kasih setianya. Ketika ada kesukaran, ketika ada penderitaan, biarlah kasih setianya itu melimpah kepada kita. Sehingga kita memiliki kekuatan, sehingga kita memiliki kemampuan. Maka dikatakan oleh Musa bahwa supaya itu seimbang dengan apa yang kita hadapi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dari Tuhanlah Musa itu mengharapkan penebusan, mengharapkan pemeliharaan. Bukan menurut cara atau maunya sendiri, bukan. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapinya. Mari kita menghadapinya, mencari penyelesaiannya, tetapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi segala situasi ini. Bukan kita berharap kepada Tuhan dan kita menghindari. Bukan kita berharap kepada Tuhan dan kita menyangkali. Bukan. Kita hadapi realita kenyataan yang ada dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hal yang ketiga, mari kita akan belajar mengalami kuasa penebusan, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Manusia itu memerlukan Tuhan. Itu yang pertama. Manusia itu memerlukan Tuhan. Maka Musa berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Tuhan, Engkaulah Allah, dikatakan. Musa menyadari betul. Maka di awal doanya dia mengatakan Tuhan. Di awal doanya dia mengatakan Engkaulah Allah, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang maha kuasa. Artinya apa? Musa mengerti betul bahwa dia memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi. Manusia memerlukan Tuhan. Manusia memerlukan perteduhan, perlindungan Tuhan. Maka Musa berkata, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Karena dunia ini bukan tempat perteduhan yang aman. Bukan tempat perlindungan yang aman. Karena Musa melihat langsung bagaimana dia melihat orang-orang Israel mati. Pada saat ini kita juga bisa melihat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, masyarakat umum, pejabat mati. Mari kita melihat bahwa kita memerlukan perlindungan Tuhan. Kita memerlukan perteduhan dari Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Musa di bagian ini.
Kemudian Musa juga mencatatnya. Manusia memerlukan kasih setia Tuhan. Manusia memerlukan kasih setia Tuhan. Apa maksudnya? Apa maksudnya Musa bahwa manusia memerlukan kasih setia Tuhan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa manusia jelas berdosa, jelas di bawah murka Allah. Maka tidak ada yang bisa menolong dia kalau bukan karena kasih Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebagai wujud dari kasih Allah, sebagai bentuk bagaimana Allah melaksanakan kasih-Nya, datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk mengangkat kita dari murka Allah kepada penebusannya. Lalu yang berikutnya, manusia itu memerlukan penyertaan Tuhan. Maka Musa menyatakan di dalam ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Manusia memiliki kemampuan, manusia memiliki kekuatan. Manusia mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu, tetapi semuanya itu terbatas. Semuanya itu tidak akan mampu mengatasi segala sesuatunya. Tidak akan. Perlu penyertaan Tuhan. Maka Musa dikatakan, Tuhan teguhkanlah, Tuhan sertailah, Tuhan mampukanlah, Tuhan bekerjalah, berkaryalah melalui perbuatan tangan kami. Jadi Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan dan memberikan dukungan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Saudaraku yang saya kasih, manusia perlu Tuhan, perlu perlindungan Tuhan, perlu kasih setia Tuhan, perlu penyertaan Tuhan. Karena kita tidak mampu mengatasinya sendiri. Kuasa penebusan Kristus memerdekakan kita dari jerat dosa, sehingga kita terlepas dari murka Allah. Kuasa penebusan Kristus merubah hidup kita yang terjerat oleh kefanaan, oleh kesia-siaan, sehingga hidup kita itu bermakna, sehingga kehidupan kita itu bernilai kekal. Manusia memerlukan kuasa penebusan Kristus supaya memampukan kita untuk menghadapi situasi hidup kita yang tidak menentu, sehingga kita tetap berkemenangan. Melalui penebusan Kristus itu kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu, untuk kita tetap bersandar, berserah kepada kekuatan Allah. Maka dalam Filipi 4 ayat 13 di sana dikatakan bahwa bersama dengan Tuhan kita menanggung segala sesuatu, bersama dengan Tuhan kita menghadapinya segala sesuatunya. Sehingga hal itu pun memampukan Paulus dalam kelimpahan pun dia tidak terlena, dalam kekurangan, dalam kesulitan dia tidak terhempaskan. Kenapa? Karena dia bersama dengan Tuhan menanggung segala sesuatu. Kuasa Tuhan merubah hidup kita dan memberikan kehidupan kita memiliki kasih karunia, memiliki kebenaran. Biar kita tidak menjadi orang Kristen yang mengabaikan kebenaran, yang tidak mau melihat bahwa sebenarnya kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita, mari kita melihat kenyataan yang ada, mari kita melihat dalam menghadapi kenyataan yang ada, dalam menghadapi realitas yang ada, kita perlu Tuhan. Kita tidak mungkin mampu menghadapinya. Mari kita bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu.
Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk kami semakin paham dan mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan memuji Tuhan, nomor 416. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau menyertai dalam kebaktian kami pada pagi hari ini, dan kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun kami. Tuhan Yesus, kami akan kembali melakukan kegiatan-kegiatan dalam hidup kami, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dimanapun kami berada sepanjang minggu ini. Kami sungguh memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, dengan kehadiran-Mu, dengan penyertaan-Mu, kami akan mampu menghadapi segala sesuatu. Dan kami sungguh percaya Tuhan, hanya oleh pertolongan-Mu, oleh kekuatan yang daripadamu, maka kami cakap dalam menanggung segala perkara. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa menjadi sumber kehidupan, serta cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian ini. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali melantik kita menjadi saleh-salehnya. Amin. El Shaddai.